Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melaporkan relawan peduli tanpa batas ke kepolisian. Relawan tersebut diduga melakukan 2 pelanggaran hukum. Pertama, melakukan pungutan liar terhadap pengguna jalan dengan modus donasi untuk korban bencana. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Muhammad Zuhur menyampaikan, kelompok tersebut beroperasi hampir setiap hari di sekitar Jalan Masjid Raya Kota Makassar. Dari galang donasi tersebut, rata-rata mereka mengumpulkan Rp700.000 per hari. Hanya saja, donasi tersebut tidak semuanya diserahkan kepada korban. Mereka hanya menyalurkan Rp200.000 ke korban bencana, sisanya Rp500.000 dikantongi. Selain itu, relawan ini juga diduga ilegal karena tidak ada bukti dokumen pembentukannya. Kata Zuhur, tim reaksi cepat gabungan telah menjaring 5 anggota relawan tersebut pada Kamis 2 Oktober 2025 sore. Mereka dibawa ke ruang penanganan trauma center Barombong untuk diasesmen. Pasca asesmen, mereka langsung dikembalikan. Namun besoknya pada Jumat 3 Oktober 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, rombongan relawan mendatangi kantor dinas sosial di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Talo. Mereka merusuh di kantor Dinsos, berteriak hingga cekcok dengan petugas. Dugaan penyerangan ini juga dilaporkan ke kepolisian. Mereka telah memenuhi panggilan Satpol PP Makassar di Balai Kota untuk merunut kejadian sebelum laporan diserahkan ke kepolisian. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri menyampaikan, patroli anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus gencar dilakukan. Jelaskan dulu, ada 2 kasus yang dia hadapi. Paling pertama, meminta donasi di jalan, terutama di jalan Masjid Raya. Itu mereka meminta sumbangan berdasarkan dengan kegiatannya sehari-hari. Tapi waktu di asesmen diambil, mereka paling pertama tidak mempunyai izin. Dan yang kedua, mereka melakukan pungutan di jalanan. Pendapatannya Rp700.000 per hari, Rp200.000 diserahkan ke orang tua yang korban, Rp500.000 untuk mereka. Nah, kenapa dalam hasil asesmennya atau penyidikannya di penyidik Satpol PP? Karena yang namanya dia statusnya relawan. Kalau relawan itu berarti tidak ada dong pungutan biaya apapun. Mereka melakukan sesuatu itu tidak melakukan sesuatu sosial untuk tidak tanpa ada pamrih. Jadi dia dikenai untuk pungutan liar. Itu paling pertama. Terus yang kedua, mereka mengumpul orang untuk datang ke dinas sosial pada hari Jumat itu jam 5.30 dan dia ada provokator untuk adakan keributan sehingga terjadi keributan di kantor dinas sosial. Maka kami selaku pemerintah melaporkan ke pihak yang berwajib. Di kepolisian? Ke sini dulu, ke Satpol dulu, baru nanti sebentar kita mengarah ke Polrestabes. Yang teridentifikasi melakukan penyerangan, kerusuhan. Berapa orang? Kalau saya tidak salah ingat itu ada sekitar 12 orang. 12 orang tadi. Pak, terus ini apakah sebelumnya Dinsos sudah pernah menegur aktivitas galang donasi tersebut yang dilakukan mereka atau bagaimana? Kami dinas sosial kan mempunyai posko titik-titik rawan anak jalanan. Iya. Di situ petugas kami sudah menegur, tapi diperiksa juga izinnya tidak ada juga. Tapi tetap beroperasi seperti biasa mereka. Dan mereka tidak menganggap posko kami itu menganggap seperti tidak ada. Nah, makanya kami adakan patroli gabungan dengan tim TRC Sari Batam melakukan patroli dan menindaki yang bersangkutan. Pak, alasannya kenapa mereka melakukan penyerangan di kantor Dinsos? Alasannya pertama kan ada yang mengambil motornya, ini 2 orang ditaruh, ya kan? Nah, 2 orang, tapi disuruh menunggu karena anggota saya lagi sholat di dalam. Nah, terjadilah suara-suara riak di luar sehingga terjadi penyerangan di dalam. Cekcok cekcokan. Sebelumnya mereka yang diamankan ini dibawa ke Barombong, Pak, ke Barombong di RTPC untuk di asesmen. Oh,
Hari Jumat juga kejadiannya itu Pak atau kapan? Hari Kamis kalau saya tidak salah. Penjaringan. Kamis ya? Kamis sore. Yang penjaringannya Kamis sore. Kamis sore di. Tapi penyerangannya ke Dinsos Kamis sore. Jumat sore. Jumat sore. Jumat Iya. sore. Oh, setelah mereka asesmen di sana. Iya, kan sudah tengah malam tuh menjelang iya. malam itu. Jadi bermalam dulu di sana. Karena kan lama asesmennya itu. Harus mengetahui masing-masing personal, masing-masing identitasnya, di mana tinggal, terus statusnya sebagai apa. Jam berapa mereka dilepaskan di Itu kalau saya nggak salah jam 10 atau jam 11 kalau saya nggak salah siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.